Pemirsa, akhir-akhir ini peristiwa pembunuhan berseliweran di jagat maya tanah air. Rasa empati dan nurani seolah hilang dan pada akhirnya dengan mudah mengakhiri hidup seseorang dengan cara-cara keji. Baru-baru ini seorang wanita Parubaya ditemukan meninggal dunia di pinggir sungai di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur. Wanita itu diketahui bernama Hasiah berusia 60 tahun. Betul, inapis, dan kata inapis. Posisinya tengkurap ya? Tengkurap. Enggak di dulu. Posisi dia di sini. Banyak jaraknya ini posisi. Satu lilitan di leher. Satu lilitan. Sekali lilit. Sekali lilit. Wah. Gara-gara kita penasarannya kan banyak kan. Ternyata setelah dibuka dikit ini sudah tambah. Nah itu udah kono. Sebulan yang lalu, sebulan yang lalu kita mendapat laporan bahwa ditemukan sebuah mayat perempuan usia 60 di tanggul irigasi atau jalan lintas yang diirigasi. Yang pertama kami sampaikan apresiasi ini karena memang tidak ada saksi yang bisa kita minta keterangan di awal. Dalam arti kita dari olah TKP, kemudian memeriksa saksi dari keluarga korban, kemudian sekitar lokasi, akan mengucapkan terima kasih dengan data fakta yang ada di lapangan, kemudian kami konstruksikan terhadap peristiwa yang terjadi kurang lebih pukul 1 dini hari tersebut. Sebagai anak yang dilahirkan dari rahim ibu, ya pasti miris banget. Surga dibapakkan ibu, tapi ini ada satu anak yang memang nggak mengapresiasi apa yang sudah diberikan oleh ibu dan tercintanya di luar dari nalar. Ini cukup kaget, tapi juga ya dunia sekarang udah mulai banyak hal-hal yang aneh. Setelah ditelusuri, otak dari pembunuhan ini adalah calon menantunya sendiri, SA. Diduga motif SA menghabisi nyawa Hasiah itu sakit hati, lantaran cintanya dengan sang tambatan hati tak mendapat restu. Sakit hati itulah yang pada akhirnya membuat SA berniat memberi pelajaran kepada Hasiah. SA tak sendiri. Ia meminta bantuan sang kekasih yang merupakan anak Hasiah dan Awe. Tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya mengeksekusi. Sedangkan motif ini setelah kita proses klarifikasi kepada para pelaku adalah sakit hati. Para pelaku sakit hati, ini kita sampaikan nanti secara teknis kasat serse, para pelaku dan yang lain, mereka sakit hati kemudian merencanakan peristiwa ini. Kami turut berempati dan juga menyayangkan karena salah satunya adalah melibatkan keluarga korban. Ini menjadi perhatian bersama bagaimana seorang anak tega untuk merencanakan hal yang kurang pantas terhadap orang tuanya. Terlepas itu ada sakit hati yang lain, peristiwa pidana juga kita tegakkan. Jadi menjalin kisah asmara dengan salah satu pelaku yaitu saudara SA. Sendiri yang pertama adalah otaknya adalah saudara SA. Ya, dia yang meminta izin pada dirinya, kemudian meminta bantuan saudara AW untuk membantu. AW ini adalah laki-laki yang umurnya kurang lebih 53 yang warga Mojokerto tadi itu. Jadi mereka sudah bersepakat dari korban ini digoncengkan oleh saudara AW karena sehari-hari antara korban dan AW ini sudah punya satu bentuk kerjasama dalam menagih hutang. Sayangilah orang tuamu, sayangilah ibumu, karena itu adalah wujud yang paling sederhana untuk kita berbakti sama orang tua. Jadi dengan zaman ini sekarang ini udah mulai banyak hal gila yang dibuat dari nalar. Harapan dari saya sendiri sih adalah jangan sampai berita-berita yang seperti ini jadi mencederai mental, pikiran. Pokoknya yang paling penting intinya adalah sayangilah orang. Kabar burung berhembus jika Hasiah memiliki relasi spesial dengan SA. Karena ada rasa itulah, Hasiah tak memberi restu SA menjalin hubungan dengan sang anak. Niat hati ingin memberi pelajaran, justru SA menghabisi nyawa calon mertuanya dengan senjata tajam.
Sedangkan sang anak dan Awe ikut membantu menghardik bagian kepala Hasya dengan gagang senjata tajam. Usai menghabisi nyawa Hasya, ketiga pelaku langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor dan juga gawai pintar milik korban. Untuk barang bukti yang hilang waktu itu, ya kendaraan, HP dan uang. Kendaraan kita masih proses mencari karena pengakuan digadaikan di luar daerah ya, atau dijual. Dan akhirnya polisi pun membekuk salah satu pelaku, Awe, yang lari keluar Jawa yang berusaha melarikan diri dan juga SA dan anak korban. Atas ulahnya, pelaku dijerat dengan pasal 338, 339, 340, dan Jungto pasal 55 ayat 1 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup hingga hukuman mati. Jadi situlah kita sudah bisa menyimpulkan ada satu bentuk perencanaan, makanya pasalnya adalah 338, 339, 340, dan juga dijuntukan pasal 55 ayat 1 di mana itu merangkum semua baik dari yang merencanakan, menyuruh lakukan, melakukan, dan juga yang turut serta. Nanti kita rangkai di situ, nanti akan jelaskan waktu penunjukan berkas kepada kejaksaan. Hukuman mati seumur hidup dan juga beberapa tahun penjara. Di tempat terpisah, kisah tak menyenangkan masih terus dirasakan oleh Irish Bella, istri dari Amar Zoni, yang kini harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran kedapatan menggunakan barang haram narkoba untuk kali ketiga. Setelah sebelumnya tak menampakkan wajah di hadapan publik, sejak Amar dibekuk polisi, kali ini Irish tampak hadir dalam acara lari pagi sekaligus mendukung Palestina. Namun sayangnya ketika disinggung soal Amar, Irish seperti tak merespon. Bagaimana ya Bel? Gimana kali sampai ketemu besok ya? Gimana Kak Bel kenal lagi Kak? Bel, sebentar Kak Bel boleh? Gimana komentarnya? Komentarnya seperti apa Kak Bel? Bisa dibilang Amar memang terlihat tegar di hadapan keluarga, namun di balik itu semua ada rasa keputusasaan menghadapi sikap Irish yang menolak untuk mediasi agar bahteranya bisa diselamatkan. Rasa kecewa itulah akhirnya membuat Amar kembali masuk ke dalam kubang narkoba. Janji dan niat untuk bertobat untuk tak menyentuh barang haram tersebut hanya sampai pada mulut saja, namun tak dibarengi dengan mental yang kuat. Bahkan Ibel sempat menyinggung jika Amar akan sulit untuk bisa melepas dari godaan narkotika. Kalau saya rasa pendampingan dari keluarga udah bagus ya, effort dari keluarga itu untuk bantu dia udah bagus banget. Bahkan sejak dari dia di dalam penjara, bahkan jujur ya dari dia keluar statement dia itu udah jelas dia katakan bahwasanya dia ada perjanjian dengan Ibel ya. Jadi kan ada sempat dikatakan dan Ibel pun terus ngontak sama saya waktu itu. Ibel, bang kita lihat perubahan Amar. Kalau Amar berubah, aku nggak apa-apa untuk nerima Amar lagi. Aku lihat dulu Amar perubahannya seperti apa. Nah itu mungkin yang dilihat Ibel, mungkin aku nggak tahu lagi. Yang dilihat Ibel nggak ada perubahan. Nggak seperti yang diharapkan lah, seperti itu. Dan jujur kita nggak tahu ya, di internal keluarga ini kita nggak tahu. Yang jelas dalam hal ini akhirnya mungkin masyarakat dapat menilai bahwasanya kemarin termasuk saya sendiri awalnya nyalahkan Ibel lah. Jujur saya nyalahin Ibel karena nggak kasih kesempatan ke Amar untuk tetap mempertahankan, untuk kasih kesempatan lagi ke Amar. Saya nyalain Ibel jujur. Pada awal-awal dia ambil keputusan untuk tetap menggugat ya. Saya kecewa juga waktu itu sama Ibel. Cuman ya sekarang kenyataan terbukti lain ya. Memang ya sepertinya mungkin ada hal-hal yang Ibel nggak ngomong di luar, Ibel nggak bicara di luar. Ya mungkin ini kali ya. Istilahnya mungkin ya wallahu alam apakah alasannya ini.
bahwasanya Amar masih make, bahwasanya dia curiga Amar masih make, dan akhirnya kenyataannya terbukti kalau Amar memang benar masih make. Saya yang bukan adik, bukan keluarga dari istrinya, saya bukan adiknya dia, bukan bapaknya dia, saya cuman teman dekatnya dia, dan saya kebetulan PH-nya dia, dan dia tetap konsultasi sering sama saya. Cuman jujur saya kecewa juga, apalagi keluarga dia, apalagi mohon maaf istri dia. Kemarin di saat di Polres Jakarta Barat, alasan dia stres gara-gara mau tetap IBEL ngajukin gugatan. Cuman saya rasa itu pembelaan diri ya. Sejatinya, Amar memang sudah bebenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tak lagi bersentuhan dengan barang adiktif tersebut. Bahkan Amar pun sempat menghubungi Alfi Afandi untuk mengikuti biker dakwah yang dipimpinnya untuk melakukan gerakan subuh jamaah di masjid. Namun sayangnya, Amar justru tak bisa hadir. Sebelumnya Amar pengen cerita panjang di Masjid Cut Mutia. Kan kita kan bikin subuh akbar tiap bulan. Dia nanya, abang di mana? Amar, ku tunggu kau sholat subuh. Siap bang, aku datang. Abang jam berapa di sana? Aku jam 3 di sana. Ya udah, jam 4 dia WhatsApp. Bang, aku kesiangan. Aman. Kau kesini aja. Kesini. Kita masih sampai jam 6 di sini. Habis itu riding. Tiba-tiba jam 5:30 dia ngepost kirimin foto di depan base camp. Amar, aku di Cut Mutia, bukan di base camp. Ya udahlah bang, nanti malam aja. Malamnya telepon, Amar di mana? Aku di BSD bang. Wah jauh lagi. Ya udah, kalau kau udah free kabarin aku. Udah dari situ udah nggak jadi ketemu. Pengen ngobrol panjang. Padahal kita pengen ngebahas masalah dia yang terikat dari zona nyamannya. Ya kalau aku lihat, aku berharap Amar Joni, kuatkan keyakinanmu, tatap masa depanmu, lihat wajah putrimu. Ya, kaget ketika melihat di sosial media lagi. Wah, ini mah apa ya? Dibilang tidak pintar, iya. Dibilang ceroboh, iya. Kaget. Amar memang harus menanggung beban seorang diri usai tak lagi tinggal satu atap di rumah mereka. Ditambah ia harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan juga berobat sang ayah yang kabarnya hingga saat ini masih harus berobat jalan. Bahkan untuk menutupi itu semua, Amar rela menjadi petinju. Posternya sudah terpasang, tapi sayangnya pertandingan tinju Amar harus batal lantaran ia tersandung kasus narkoba. Ya otomatis dengan kejadian ini pasti cancel semua ya, udah ya, pasti cancel semua lah. Termasuk ada endorse juga pasti cancel semua. Untuk tinju itu kita rencana baru Maret ya, karena kita memang minta waktu kepada HSS kemarin untuk 4 bulan kita minta waktu untuk persiapan Amar. Dan kontrak masih belum ditandatanganin, jadi belum ada penalti. Cuman memang secara lisan mereka udah oke untuk di Maret. Nggak jadi untuk acara, untuk Amarnya nggak jadi digelar, tapi untuk HSS tetap lanjut, acara mereka tetap lanjut, cuman dikurangin Amar aja. Kalau kontrak besar-besar belum ada, endorsement cuman endorsement kecil-kecil, cuman hitungan minggu kemarin beberapa endorse, jadi nggak ngefek lah, itu semua nggak ada efek ke Amar. Kemarin juga sempat ada trading forex mau masuk, tapi ya mungkin karena belum transfer, belum ada pembayaran, jadi akhirnya mungkin mereka stop sendiri ya. Itu yang handle kawan saya, cuman saya yakin mereka stop sendiri lah, karena kan ini info di luar udah rame banget gitu.